tapi hatinya sangat baik. Ternyata, kakak beradik itu sama-sama sakti. Raden Sumantri itu kemudian mengabdi di Mayaspati. Oh ya, Kanda Maharaja. Saya hampir lupa. Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu itu sangat cantik. Sin berpindah ke perkemahan Prabu Rahwana, sang Raja Agung dari Alengkadirja. Di tengah kabut malam dan aroma dupa yang membumbung dari setiap penjuru tenda perang, Rahwana duduk di singgasana perangnya, membicarakan keadaan negeri musuh, Kerajaan Mayaspati. Ia tengah berdiskusi dengan para senopati dan patihnya yang setia, tentang kekuatan sang Prabu Mayaspati, yakni Prabu Sasrabahu, serta kecermatan sang patih yang konon tak pernah tidur menjaga wilayah kerajaannya. Belum rampung pembicaraan mereka, muncullah sosok yang tak asing, Sarpakenaka, sang adik perempuan Prabu Rahwana. Dengan langkah anggun namun penuh semangat, ia masuk ke perkemahan dan langsung memberi kabar panas yang mengguncang dada sang raja. Dengan mata berbinar, ia menceritakan bahwa ia telah menyusup jauh ke dalam wilayah Mayaspati, bahkan sampai ke lingkungan dalam istana. Di sanalah ia menyaksikan sosok sang permaisuri Mayaspati, Dewi Citrawati, yang kecantikannya bak jelmaan bidadari dari kayangan. Wajahnya laksana bulan purnama di tengah samudra, tutur katanya lembut seperti desir angin pagi, dan geraknya menggoda seperti tarian para widyadara. Mendengar itu, Rahwana yang awalnya ingin menyerang langsung Mayaspati pun mengurungkan niatnya. Ia kini bukan hanya diliputi amarah pada Sasrabahu, tetapi juga rasa penasaran yang membara tentang kecantikan Dewi Citrawati yang belum pernah ia lihat langsung. Bagian dari pepestren dewata yang merupakan keniscayaan. Kalau memang sudah harus terjadi, maka niscaya akan terjadi. Aku akan mencoba menyusup ke sana. Paman Prahasta, tangguhkan dulu penyerangan ke Mayaspati. Aku akan melihat-lihat dulu kekuatan mereka. Iya. Baik, Nanda Maharaja. Namun, di saat yang bersamaan, tanpa mereka sadari, Prabu Sasrabahu sendiri telah menyusup ke perkemahan Alengka. Seorang diri, ia menghadapi pasukan penjaga Rahwana tanpa gentar. Satu demi satu prajurit Alengka roboh oleh tangan sang Prabu, yang bergerak laksana bayangan dan menghantam seperti petir. Setelah pasukan takluk, tubuh Sasrabahu berubah, menjelma menjadi sosok resi tua yang bersahaja. Di tangannya ia membawa sebotol kendi, berisi air suci dari hasil tapa brata bertahun-tahun, yang dinamai Tirta Kamandanu. Wibisana. Iya, Kanda. Perintahkan bagian perbekalan berburu kijang untuk menambah lauk pauk makanan mereka sambil menunggu aku kembali dari Mayaspati. Baik, Kanda. Hei, siapa kamu? Ketika Lancang fajar berani hampir memasuki kawasan menyingsing, perkemahanku. Rahwana keluar dari tendanya, hendak menyusup ke Mayaspati dengan diam-diam. Namun langkahnya terhenti, karena matanya menangkap sosok resi tua yang sedang berjalan melewati sisi perkemahan. Rahwana pun murka, merasa kehormatannya direndahkan oleh orang asing yang berani melintas tanpa izin. Dengan suara menggelegar, ia menghardik sang resi dan menuntut penjelasan. Sang resi dengan tenang menyampaikan maksudnya, bahwa ia ingin menyerahkan air suci Tirta Kamandanu kepada Prabu Sasrabahu, sebagai persembahan dari dunia tapa untuk dunia raja. Air itu, katanya, mampu memberi awet muda, kesegaran lahir batin, dan ketajaman jiwa bagi yang meminumnya. Namun tamak telah menguasai Rahwana, ia tidak mendengar penjelasan lebih jauh.
Ia merebut kendi itu dengan paksa dan menendang tubuh Renta sang resi, yang ternyata tak lain adalah Prabu Supaya Sasrabahu sendiri permaisuri dalam beliau yang penyamaran. sangat cantik itu tetap mencintainya. Tirta ini lebih cocok untukku. Kakang? Kakang kenapa, Kang? Ada mata-mata. Mau saya tangkap tapi dia melawan. Dia sangat sakti, Dinda Dewi. Kanda, jangan Kanda. Rahwana begitu yakin akan keampuhan air tersebut. Dengan sorot mata haus dan nafsu abadi, ia bersiap meminumnya. Tapi pada saat itu, Wibisana, adik Rahwana yang berhati luhur, berusaha menghalangi. Kakang Prabu, jangan terburu-buru. Ini air suci bukan sembarang minuman. Ada ujian di balik kesuciannya. Namun Rahwana tak mengindahkan. Ia tetap meneguk Tirta Kamandanu. Dan seketika, sesuatu yang ganjil terjadi. Dunia di sekelilingnya mulai berguncang, warna-warna langit menjadi kelam, dan dari matanya sendiri ia melihat makhluk-makhluk menyeramkan, binatang dari neraka, wujud-wujud kabut berwajah iblis, jeritan dan tawa menggema di telinganya. Rahwana menjerit, bukan karena rasa sakit, tapi karena jiwanya terkoyak oleh bayangan Kenapa jadi yang tak membentuk bisa dijelaskan akal. Kenapa dia di Wibisana? Saya tidak tahu Kakang Bo. Mungkin Tirta yang diminumnya mengandung racun. Wibisana, Sarma Kedaka, tolong! Wibisana, tolong! Tolong! Gusti, tolong Wibisana! Tolong! Wibisana, Sarma Kedaka, tolong! Tolong! Mereka bersekongkol mau membunuhku, Wibisana. Mereka mengirimkan hewan-hewan penghuni neraka untuk menelanku. Kami tidak melihat apapun juga, Kanda Maharaja. Mereka itu siapa, Kanda? Para dewa, mereka takut akan kukalahkan. Mereka takut kekuasaan mereka akan kurebut. Itu semua mungkin hanya perasaan Kanda Maharaja saja. Semua yang Kanda alami itu akibat dari Tirta yang Kanda minum. Bisa jadi Tirta itu mengandung racun yang merusak pikiran Kanda. Tidak! Pasti ini perbuatan para dewa yang menyuruh Dedemit dan Gandarwo untuk membunuhku. Awas kamu dewa, akan kubalas perlakuanmu kepadaku. Bagaimana kalau kita kembali dulu ke Alengkadiraja untuk menenteramkan pikiran Nanda Maharaja? Saya rasa itu pendapat yang baik, Kanda Maharaja. Bagaimana menurut pendapatmu, Adi Wibisana? Iya, saya setuju.
Tapi bagaimana mungkin kita bisa berperang kalau pimpinannya sedang menderita ketakutan seperti ini? Aku bukan takut Wibisana. Jangan sembarangan kalau bicara. Aku cuma kaget dan ngeri. Paling tidak, Kanda harus bisa menenteramkan pikiran Kanda. Baru kemudian kita kembali mengerahkan pasukan ke Mayaspati, ya? Iya. Iya. Boleh. Siapkan pasukan. Pasukannya Kita pun kembali ke panik. Alengkadirja. Mereka melihat junjungan mereka kini menjadi gila, melolong di antara tenda, meracau seperti orang kesurupan. Dengan terpaksa, seluruh pasukan Alengka mundur dari perbatasan Mayaspati, membawa pulang sang raja yang tak lagi waras ke Alengkadirja. Kemana saja anak itu? Sudah sore begini, kenapa belum juga pulang? Anoman! Anoman! Kemana Anoman? Anoman! Anoman! Haruskah aku teruskan pencarian ini? Anoman anakku, kenapa kamu menyiksa ibu? Ada gua. Bau daging dibakar. Tidak mungkin. Itu bukan Anoman. Itu bukan anakku. Jangan kebak batu mau lawan aku.
Maaf, aku terpaksa membunuh kalian. Sebab kalian juga telah membunuh bangsaku, bangsa kera. Ibu, kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Kapal-kapal mereka telah meninggalkan pantai, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja selamanya mereka tidak akan meluruk lagi ke Mayaspati. Kalau rasa ketakutan yang kuciptakan lewat Tirta itu sudah mampu dia hilangkan, ada kemungkinan dia akan kembali kemari. Karena pada dasarnya, dia sangat bernafsu menguasai seluruh negeri di Mayapada ini. Di istana Benar, Mayaspati, Prabu Sasrabahu duduk bersama para penasihatnya. Ia merenung dalam-dalam. Sakit yang diderita Rahwana bukanlah sekadar karena air itu, katanya pelan, melainkan karena hatinya tak siap menerima kesucian. Namun ingat, itu hanya sementara. Bila ia bertemu dengan Resi yang benar-benar dekat dengan para dewa, mungkin kutukan itu akan sirna. Dan benar saja, di Alengka, segala upaya dilakukan. Sang Prabu Rahwana yang dulu angkara murka, kini terbaring lemah namun pikirannya rusak. Semua resi dipanggil, mantra-mantra dibaca, upacara dilakukan siang dan malam. Tapi tak ada satupun yang sanggup menyembuhkannya. Dewa seolah menutup telinga, langit tidak menjawab, dan bumi pun enggan memberi berkah. Rahwana kini bukan hanya penguasa Alengka, tetapi juga tawanan dari pikirannya sendiri, sebuah kutukan bagi jiwa yang ingin abadi dengan cara melangkahi hukum kebenaran. Untuk kematianku, aku tahu, semua resi pasti bersekutu dengan para dewa untuk menghancurkan keperkasaanku. Jaga! Panggil Paman Jambu Mangli, cepat! Baik, Gusti. Kalau semua resi yang dipenjara itu diancam hukuman mati, mereka pasti akan ketakutan. Baru kemudian mereka akan membaca